Aji dan gua Ilham. Ya, ini tempat di mana kami berdua akan membicarakan hal-hal dari berbagai macam topik dengan analisa dan sudut pandang dari kami ya. Ya, kalau misalnya analisanya kurang bagus atau kurang oke ya maklumin aja ya, sesuai namanya kita Anabel nih, Analisa Gembel. Ya, jadi gini nih Bang, kita kan sebenarnya hari ini kita mau ngomongin tentang Timnas Indonesia. Ini kan sebenarnya udah lumayan rame ya. Cuman ya kita udah sepakat lah ya, kita nggak akan ngomongin tentang pemecatan Sintayong gitu karena udah lewat juga gitu. Dan ya maksudnya ya kita menghargai lah jasa-jasa beliau, dan juga ya kita merasa udah banyak spekulasi yang beredar juga kan di luar sana gitu, entah dari podcast audio atau video yang beredar dan juga post-post sosial media gitu. Tapi yang menarik ini kan sebenarnya setelah ada pemecatan itu, aftermath-nya adalah sebenarnya kan pada saat ada pemecatan itu kan ada press conference dari pemangku jabatan ya, dari federasi gitu. Terus nggak berapa lama nih bermunculanlah para stakeholder nih yang melakukan klarifikasi gitu di media-media gitu kan, dengan ya mungkin ini PR move-nya dari pemangku kepentingannya ya. Tapi kalau dari lo sendiri nih, lo ngeliatnya gimana sih? Karena menurut gue ya, buat gue pribadi gitu, jadi kayak too much gitu, maksudnya kayak terlalu banyak yang mereka omongin gitu untuk diklarifikasikan, akhirnya malah jadi menimbulkan bola-bola liar di antara supporter sendiri gitu. Akhirnya bukan hanya ini menuai banyak kontra gitu, tapi juga jadinya malah menurut gue malah akhirnya membuat mereka juga bisa kayak bisa jadi bumerang juga buat mereka gitu ke depannya gitu. Ya, buat gua pertama ya itu penting ya sebenarnya. Di satu sisi itu penting karena sebenarnya itu untuk cara gimana mengalihkan proses ramenya ini, proses informasi tentang simpang siurnya Sintayong pertama itu penting. Tapi yang kemudian jadi concern adalah gimana kemudian semua orang yang ada itu jadi kayak seperti apa ya, bisa dibilang mengeluarkan opini. Iya, opini dan apologetik yang kemudian terlalu berlebihan. Terus kemudian narasinya pun juga bermacam-macam nih. Ada yang bilang ada yang bilang kita udah kasih gaji nggak telat segala macam. Itu menurut gua ya itu emang kewajiban lo biar gitu. Minimum deh. Kalau kerja tuh biar minimum ya Bang ya. Maksud gue itu nggak perlu, ya cukup satu aja dan selesai itu ya kenalin si pelatih barunya Patrick Kluivert gitu. Ya udah gitu. Cuman juga udah yang uniknya kan adalah pengumuman pelatih baru itu tanggal 12. Tapi itu di media luar udah beberapa jam setelah itulah udah ngomongin gitu. Itu bahkan yang ngumumin langsung si paling info A1 ya soal transfer ya, Fabrizio Romano gitu kan. Dan juga bahkan kalau di Instagram itu dia kalau nggak salah collab sama 433 di mana itu punya orang Belanda kan kalau nggak salah ya, dia punya bekas pemain ya. Demi Desiu. Iya, Demi Desiu ya. Itu apa yang dulu Ajax kan ya? Ajax, Feyenoord. Iya. Ya berarti kan maksudnya ya berarti sebelum itu memang sudah ada kesepakatan nih mungkin lah ya, dan sampai mungkin Fabrizio Romano merasa ini bahwa kayak ini bisa nih kita umumin untuk mendapatkan exposure dan segala macam gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau kita ngomongin pengangkatannya lah, ini kan sebenarnya di press conference itu kan dibilangin bahwa nanti tanggal 12 akan diumumin gitu siapa gitu. Tapi ternyata udah bocor duluan gitu. Nah, tapi juga nggak ada upaya dari federasi itu untuk mungkin mencegah supaya, atau nggak mungkin ya istilahnya meredam berita tersebut gitu kan. Kesan jadi bola liar gitu. Nah itu makanya jadi kan ya itu tadi yang gue bilang ya, maksudnya jadi kayak jadi banyak bola liar gitu bertebaran di sosial media gitu kan. Kayak kita lihat dalam beberapa hari terakhir itu ya, sampai minggu lalu sampai benar-benar Patrick Kluivert diumumin gitu.
bahkan diumuminnya aja di akun IG Timnas Indonesia itu sehari sebelum kalau nggak salah ya nggak sih? Tanggal 11. Iya tanggal 11 kan malah lebih duluan gitu. Nah itu tuh gimana ya, maksud gue apa nggak ada proses yang baik, maksud gue gimana ya, kayak apa nggak ada kan semestinya kalau kita mengacu ke mungkin kayak klub sepak bola Eropa gitu ya, kayak mereka kan ngasih statement nih, manajemennya ngasih statement kayak pada waktu klub kesayangan saya aja nih Manchester United mecat Ten Hag itu kan benar-benar di hari itu keluar beritanya di The Athletic gue lihat, terus juga MU juga ngeluarin statement, ya statementnya juga nggak panjang, cuman ya perpisahan aja lah gitu, farewell, terus ngucapin terima kasih segala macam bla bla bla, diem sampai akhirnya Ruben Amorim ditunjuk gitu. Dan itu kan prosesnya nggak yang kayaknya nggak nyampe seminggu sih, kalau gue seingat gue sih mungkin kayak 4-5 hari lah gitu. Nah dan itu pun juga nggak ada spekulasi liar gitu selama itu gitu. Jadi nah kalau kayak gitu tuh menurut lu gimana Bang? Maksudnya kan jadi kesannya gitu loh, jadi kesannya kayak ya itu tadi banyak bola liar gitu loh. Ya dalam PR itu pasti ada yang namanya step-stepnya ya. Kalau mungkin di area digital marketing itu digital marketing itu ada funnelnya. Mungkin funnel ini yang kemudian di-create gitu, karena ada dramanya, ada apanya gitu. Gue gak tahu juga ya dari federasi maunya seperti apa. Cuman sekali lagi itu jadinya too much gitu, dan informasi yang disampaikan. Jadi begitu pemecatan heboh, 1 hari 2 hari itu penuh sama wawancara di TV yang inilah itulah gitu. Itu dia. Sampai kemudian itu kayak ngebangun awareness-nya dulu bahwa si Patrick Kluivert ini akan memang jadi pilihan satu-satunya nih gitu. Meskipun sebenarnya nggak diumumin nih secara langsung, belum diumumin secara langsung. Jadi emang dibangun awareness di sana. Tapi sekali lagi buat gue too much, apalagi kemarin dengan segala hormat Nurdin Halid ikut ngomong, gue nonton lagi di YouTube gitu. Menurut gue itu sesuatu hal yang nggak perlu lah gitu untuk disampaikan ke publik juga gitu, gimana kemudian proses dari pemecatan pemilihan pelatih baru apa aja alasannya sebagai showcase entertainment. Mungkin buat TV itu penting ya, tapi buat kita yang kemudian bener-bener senang bola, pengen nikmatin gitu hasil permainannya, atau mungkin nanti mau sampai ke Piala Dunia segala macam, kita itu terlalu melelahkan dan bukan sesuatu yang tepat untuk dikonsumsi juga gitu, karena toh Patrick Kluivert juga belum ngebuktiin apa-apa gitu kan di timnas gitu. Sampai pada akhirnya kita lihat itu urutannya, kalau nggak salah Pak Erick Thohir itu di Kompas kalau nggak salah gue, terus kemudian Pak Arya itu ada di TV mana gitu. Sampai akhirnya ada Patrick Kluivert yang datang sendiri ke Indonesia, dia wawancara Najwa Shihab dan segala macam, terkenal dengan pemain-pemain timnas. Itu sebenarnya sudah cukup buat gue sebagai bagian dari PR-nya. Sekarang tinggal nentuin ini efektif nggak sih pemilihan yang dilakukan di tengah jalan ini gitu. Buat gue udah cukup lah PR yang kemudian masih di apa ya, disorak-soraikan lah. Kemarin panas lagi, ada Bung Towel yang komen, gue nggak ngerti juga, tiba-tiba gue ngeliat tweetnya Pangeran Siahaan gitu, dia nge-quote reply gitu, terus ini apa lagi. Menurut gue sih udah cukup sih ya. Jadi itu udah lewat lah masa-masa itu. Sekarang saatnya pembuktian. Jika memang ingin lolos ke Piala Dunia, ya buktiin aja di lapangan. Nggak perlu terlalu banyak PR lagi gitu yang kemudian harus digunakan gitu, karena menurut gue itu udah terlalu basi lah gitu. Nah kalau kita ngomongin Patrick Kluivertnya sendiri ya, kan sebenarnya pada saat ada rumor udah semakin kencang nih Patrick Kluivert akan menjabat sebagai kepala pelatih Indonesia gitu, pelatih kepala, itu kan juga ada satu artikel dari Jawa Post yang akhirnya di quote tweet sama The Flanker pada waktu itu kan. Jadi intinya adalah si artikel ini bilang bahwa nanti si Kluivert ini akan jadi
sosok dalam tanda kutip abang-abangan di timnas Indonesia gitu kan. Ya sebenarnya kan dan ya nanti katanya yang akan hands on ke segi taktikal terus juga gaya main dan segala macam di lapangan itu nanti katanya adalah 2 asisten pelatihnya, yaitu Alex Pastor dan juga Denny Lanzat gitu kan. Nah kalau masalah konsep abang-abangan ini kan sebenarnya juga bukan hal yang baru ya di sepak bola ya, maksudnya ya kita tahu lah gitu bahwa dari cerita tuh Alex Ferguson dulu punya beberapa asisten pelatih yang dia akuin sendiri memang di hire sama dia, beberapa asisten pelatih, beberapa pelatih tim utama ya yang memang di hire sama dia supaya bisa mengenalkan taktik baru, terus apa kayak tactical knowledge-nya tuh biar lebih luas lah gitu. Pemain-pemainnya ada Carlos Queiroz dulu kan, terus juga ada René Monstein, terakhir juga ada Mike Phelan. Fletcher masuk ya? Fletcher belum. Dan Fletcher itu zamannya Ole. Oh iya, Udah ya zamannya Ole Mourinho gitu. Itu masih main waktu pas Ferguson pensiun. Iya, nah jadi kan ya memang ya itu bukan konsep yang baru lah ya. Terus juga kalau kita geser ke Mourinho juga, Mourinho katanya juga sama Rui Faria asistennya juga seperti itu. Terus kalau di konsep timnas sendiri mungkin yang paling terkenal ya itu kan waktu Jurgen Klinsmann melatih timnas Jerman tuh 2006 kalau nggak salah ya. Itu kan katanya yang memang lebih banyak involve di segi taktik tuh Joachim Löw pada waktu itu. Begitupun Joachim Löw pada saat dia naik, Hansi Flick naik gitu kan, yang akhirnya membantu mereka juga jadi juara Piala Dunia pada 2014 gitu. Tapi kan ya kalau kita lihat terakhir itu ya 2014 berarti ya. Atau ya mungkin kalau kita ngomongin Mourinho ya 2016-17an lah. Nah, apakah konsep kayak gitu masih relevan Bang? Karena ini kan konsep yang sebenarnya menurut gue dan maksud gue kayak apalagi ya kalau kita ngelihat tren dari klub-klub sepak bola saat ini gitu, mereka kan merekrut pelatih-pelatih yang bahkan pelatih-pelatih muda ya yang memang punya ide gitu. Itu mereka mau membeli ide tersebut gitu, ide permainan, ide di lapangan dan juga tactical adjustment-nya gitu. Ya mungkin ini bisa kita bahas lebih lanjut lah ya di episode berikutnya lah ya untuk mengenai ide dari pelatih-pelatih ini gitu. Tapi kalau terus kayak gitu, apakah ini jadi sebuah tanda kemunduran lagi gitu? Karena ya maksudnya kalau kita ngomongin praktik private, jujur gue udah nyoba nih nyari bagaimana style of play dia sebagai pelatih ya. Kalau Denny Lanzat memang gue nemuin tapi cuma di Cruyff Institute kalau nggak salah, dan itu pun juga kayak visinya dia aja gitu. Gue nggak melihat dibahas secara luas dan secara taktikal. Mungkin sedikit tambahin juga, Lanzat lebih banyak seperti yang kita pernah ngobrolin sebelumnya, dia lebih banyak ternyata jadi asisten gitu. Pas gua ngecek lagi ternyata emang benar gitu. Iya. Jadi emang bukan first team coach juga, bukan asisten direct langsung gitu. Karena setelah gue cek itu dia memang lisensi pelatihannya baru National A UEFA. Itu kan kalau emang National A itu lu memang belum boleh untuk melatih tim senior gitu kan. Jadi lu cuma boleh melatih kalau nggak salah tim usia 18 kalau di klub ya, atau di timnas. Jadi kayak Novarianto juga kayak nggak salah A juga deh yang baru menang 13. Betul. Nah itu kan sebenarnya ya itu. Nah, setelah gue coba nyari style of play-nya Alex Pastur, justru ketemu walaupun cuma ada satu artikel ya yang ngebahas yang lumayan kredibel dan lumayan holistik ngebahasnya. Kayaknya gue juga udah ngomong sama lo ya, namanya tacticalfootballanalysis.net kalau nggak salah. Iya, gue lupa URL-nya apa, cuman yang ngebahas itu Bill Landers apa sih? Brandon Lees. Brandon Lees. Itu performance analysnya dari Landers itu. Jadi menurut gue ya kredibel lah, memang ya dia setiap hari kan hari-hari kayak gitu menganalisa performa. Nah kalau menurut lu sendiri gimana tuh konsep abang-abangan ini? Kalau dalam mana ya, kita juga kalau ngelihat track recordnya Patrick Kluivert, entah itu sebagai manajer, entah itu sebagai coach, kita nggak dapat gambaran apa-apa. Jadi kita benar-benar buta gitu. Itu dia. Karena
yang pun dapat gambaran itu ya pas dia jadi asistennya Louis van Gaal, dan itu pun asisten gitu pas ke dunia 2022 ya 2002 iya 2022 ya, 2022 apa 2014 juga pokoknya Louis van Gaal aja. Gue jujur lupa gak? Gue juga lupa. Tapi kalau kita lihat, misalnya kalau nanti kita flashback kita cek lagi gitu di Wikipedia atau apa, itu kelihatan bahwa secara experience coaching atau experience managerial, Patrick Kluivert sebenarnya kita nggak bisa nilai gitu. Nah, apakah kemudian abang-abangan ini dibutuhkan? Mungkin, karena mengingat cuma satu sih menurut gue, nama besar dia doang gitu, karena dia pernah main di Ajax, Milan, Barcelona dan lain-lain. Tapi bicara soal gimana kemampuan manajerialnya, gue rasa sih nggak perlu ya dia untuk jadi abang-abangan. Bahkan kalau kita bicara skala lebih besar, Alex Pastoor justru lebih oke gitu untuk jadi pelatih langsung gitu, karena dia juga udah pernah pegang Amir juga. Terus sempat jadi caretaker-nya di AZ Alkmaar gitu, ketika Van Basten sakit gitu. Itu udah jadi, sebenarnya udah bisa jadi pilihan untuk pelatih gitu, bukan lagi abang-abangan. Nah, abang-abangan ini konteksnya dari versinya si ini kalau nggak salah Pak Erick Thohir sendiri ngomong ya begitu. Nggak tahu gue. Tapi kalau gue sih pada waktu itu gue sempat baca dikit aja sih, gue cuma ngeliat kayak openingnya kayak oh ya udahlah nih, gue ya menurut gue ya itu tadi menurut gue udah nggak relevan soalnya kan, karena ya itu tadi maksud gue konsep abang-abangan tuh menurut gue udah sedikit kuno ya di kepelatihan ini. Karena kalau ya maksudnya kalau kita bandingin sama yang tadi udah disebutin gitu, kayak Alex Ferguson tuh kan memang dia manajer, dia mengurusi segala sesuatu di klub tersebut gitu kan, bahkan sampai ke menu makanan. Dan kita tahu lah, maksudnya kita sering dengar dari Cristiano Ronaldo misalnya, kayak misalnya di waktu bapaknya meninggal dia langsung izin ke Ferguson. Ya memang dia mengurusi segitu banyak gitu. Terakhir pelatih yang seperti itu kan yang kita tahu ya mungkin Jurgen Klopp, dan dia pun juga nggak karir longevity juga nggak sepanjang Alex Ferguson. Akhirnya dia capek juga gitu kan dengan ya, karena di dunia sepak bola modern sekarang kayaknya memang nggak ada tuh satu orang yang bisa mengurus semuanya gitu. Terus kalau kita bandingin ke Jurgen Klinsmann misalnya, Jurgen Klinsmann itu kan di timnas Jerman memang pemain-pemainnya udah kenal pasti. Ya maksud gua siapa sih yang nggak kenal Jurgen Klinsmann gitu, apalagi lo orang Jerman gitu kan. Nah kalau Patrick Kluivert sendiri kan, mungkin kalau kita konteksnya ke pemain-pemain yang memang ada historical dengan Belanda gitu ya, mungkin kayak Justin Hubner dan kawan-kawan gitu ya, mungkin mereka ya respect lah ke Patrick Kluivert gitu. Mereka melihat bahwa ini idolanya mereka mungkin pada saat kecil, atau mungkin idola bapak atau ibunya gitu. Tapi kalau kita ngomongin pemain yang lahir di Indonesia, yang besar di Indonesia gitu kan, apalagi kan kalau kita ngomongin umur, kebanyakan dari pemain timnas ini kan timnas kita ini kan secara generasi juga masih Gen Z ya, kayak Rizky Ridho tuh juga masih 25 kalau nggak salah umurnya. Ya, 24, 25 lah. Marcelino 21, 20. Iya, maksudnya mungkin nggak ada keterikatan ke sana gitu kan. Beda gitu kalau misalnya memang yang mereka lahir atau misalnya terpapar dengan historis Belanda gitu. Gimana tuh Bang kalau ini tuh Bang? Kalau yang kayak gitu emang susah jadinya. Itu memang jadi butuh kayak skill leadership yang memang udah teruji dengan berbagai pengalaman manis pahitnya sama asinnya sepak bola gitu. Betul. Dan ini yang menurut gue kalau ditaruh jadi sosok abang-abangan sih, ya gue bilang untuk sekarang ya gak worth it sih gitu. Gue langsung bilang aja, karena secara kepemimpinan seharusnya Kluivert juga harus bisa, dia itu kan leader ya ibaratnya, leader, dia harus bisa mengirimkan pikirannya ke bawah gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan kan sekarang itu, dan apakah kemudian Patrick Kluivert bisa? Nah itu yang harus dibuktikan gitu nanti pas setidaknya lawan Australia gitu ya, pertamanya Australia.
Karena tadi kita juga sempat nyinggung soal ide gitu. Kita bicara Thiago Motta, kita bicara Vincent Kompany. Walaupun bukan pilihan utama di Bayern tadinya ya. Enzo Maresca dan lain-lain itu mereka bawa ide dan klubnya bilang oke, gitu. Gue suka ide lu, gue suka plan lu, dan gue suka apa yang kemudian akan jadi rencana lu di waktu-waktu yang akan datang gitu. Yang kemudian ide yang dibawa Patrick Kluivert apa? Karena dia adalah leader loh gitu. Karena ketika dia jadi abang-abangan, dia juga harus punya skill manajerial yang bagus. Dia harus bisa ngirimin itu semua ke bawahnya gitu. Nah ini yang kemudian ketika ada berita lagi nih yang ngomongin Alex Pastor dan Daniel Zat yang akan ngurusin artikel dan gitu. Nah perannya Kluivert apa? Apakah kemudian dia cuma berdiri di pinggir lapangan kemudian ngasih instruksi posisi lo di sini ini apa gimana gitu. Kita yang karena kalau bicara yang 10 tahun yang lalu Sir Alex atau Jose Mourinho itu jelas punya pengaruh gitu. Dia punya dia abang-abangan, dia punya timnya sendiri tapi dia punya pengaruh gitu. Gue sempat nanya ke lu emangnya taktik MU apa sih bang, lu bilang menang gitu. Ya udah itu udah di Sir Alex gitu. Gak ada yang gitu kan, gak punya style of play. Makanya waktu pas ya Mourinho sekarang datang baru kelihatan gitu. Ya gitu sih, jadi gue ngelihatnya belum pantas lah untuk dibilang jadi abang-abangan gitu kan. Meskipun dia punya secara darah Belanda, atau mungkin nanti ada anggapan pemain Belanda akan gue lebih mudah berkomunikasi dengan Patrick Kluivert karena gue bisa bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya lebih gitu segala macam. Tapi itu menjadi seorang head coach atau mungkin manajer itu lebih dari itu gitu. Patrick Kluivert harus membuktikannya sendiri nanti di Liga Australia. Dan mungkin kalau bicara nanti di konferensi pers jangan bingung lagi ya kayak ditanya Mbak Najwa Shihab gitu. Karena gue ngerasa dia masih kayak bingung aja gitu pas tanya Najwa Shihab, kalau masalah gue nanya gini, style of play lo apa gitu, offensive gitu. Tapi kayak Kluivert kita lihat nanti gitu. Berarti dia belum punya bayangan apa-apa gitu. Dan it's okay karena dia belum ketemu semua pemain, dia belum melihat belum tahu mungkin tim setup seperti apa gitu kan. Tapi ya nanti itu akan dibuktikan di laga pertama kualifikasi Piala Dunia ya. Nah, kalau kita masuk ke pertandingannya ya kita tahu kan sebenarnya resiko menjadi pelatih timnas adalah waktu yang sedikit untuk bertemu sama pemain dan staff tentunya kan. Karena ya nggak kayak di klub yang pada saat lo masuk lo bisa langsung kenalan sama semua orang gitu, lo bisa tahu fasilitasnya seperti apa, terus lu mungkin bisa ngobrol nih sama squadnya gitu, terus kayak pengen tahu lah kayak gitu gimana istilahnya mungkin ya ngobrol-ngobrol kecil lah gitu. Nah masalahnya di timnas ini nggak bisa karena mereka ya baru akan ngumpul ya pada saat di TC ya, di training camp gitu, dan itu kan waktunya juga cukup dekat gitu di sebelum pertandingan. Jaraknya berapa sih? 2 minggu, seminggu kan? Tergantung kompetisinya libur. Iya, kalau nggak salah sih kalau untuk kualifikasi Piala Dunia biasanya seminggu sebelumnya, setahu gue ya. Kalau di FM soalnya kayak gitu banget. Gue ngambil iya. Ya pokoknya biasanya cuma seminggu lah. Nah seminggu itu kan sebenarnya waktu yang cukup singkat ya untuk mengenal semua pemain. Nah kalau dari pendapat lo nih, kira-kira apa sih yang bisa kita harapkan di 2 pertandingan awal aja? Karena kan sebagai fans kita kan juga harus jaga ekspektasi dong. Jadi kita udah punya ekspektasi nih saat dilatih Sintayong gitu. Kita tahu peluang kita kayak gimana. Tapi kan pada saat pergantian pelatih berarti kan ada restart yang dilakukan gitu kan. Nah apa nih yang harus kita harapkan gitu? Apa yang kira-kira akan terjadi? Yang kita harapkan tentu saja menang ya. Kalau lawan Australia gue performanya sejak pelatihnya diganti habis dari lawan Indonesia itu justru menurut gue oke gitu performanya, karena di lawan Bahrain itu mereka sempat 2-2 apa gitu. Ini yang lawan berat itu adalah justru menurut gue Australia gitu. Pengujian pertamanya Australia. Nah yang jadi concern adalah gimana kemudian seberapa dengan waktu yang sempit, apakah kemudian Patrick Kluivert akan bisa bersama timnya ya, tim staf pelatihannya bisa
mendelegasikan apa yang mereka mau ke tim. Menurut gue itu nggak akan nyampe 1 minggu itu nggak akan nyampe. Yang paling realistis adalah pastinya mereka melihat video-video coaching ya untuk pertandingan besar. Beberapa hal mungkin akan masih menganut style of play-nya mungkin coaching, tapi gua harapannya adalah bola jangan langsung dikirim ke depan gitu aja. itu ada bagian permainan lah yang lebih enak untuk yang bisa diterapkan di Patrick Kluivert gitu. Kemudian kita juga melihat Alex Pastoor yang katanya lebih ngurusin taktis ya. Sorry, tapi kalau gue lihat tuh kalau nggak salah di postingan Instagram atau apa ya, dia sempat nge-posting dia lagi saat Kluivert sama Lanzati Indonesia, dia lagi analisa pertandingan Indonesia sama Arab Saudi kalau nggak salah. Alex Pastoor ya. Dia nge-post tuh. Jadi mungkin ya berarti memang dia yang akan memegang gitu kan. Nah, ya itu yang kemudian yang harus digarisbawahi adalah bagaimana kemudian permainan ini jadi lebih tertata lah istilahnya. Mungkin dengan stylenya 3 orang ini ya, 2 orang lah, gua anggap Patrick Kluivert sama Alex Pastoor gitu. Apalagi kemarin kita juga udah sempat baca ya analisisnya si Brandon Lees itu, kemudian kita sempat dikasih tahu bagaimana kemudian Alex Pastoor tuh melatih bagaimana kemudian dia menerjemahkan strateginya dalam lapangan gitu. Kalau yang kita baca dia mainnya full pressing di depan aja kan. Full pressing di depan. Apakah kemudian timnas bisa memainkan pola itu dalam waktu seminggu 2 minggu pertama? Gue rasa sih enggak ya. Kemudian yang unik adalah bagaimana ketika transisi defense mereka bilang dia bilang si Brandon ini bilang 5-3-2 ya. Iya. Itu yang mungkin paling relevan karena memang di sebelumnya sesuai dengan outlook dari coaching. Ya, 5-3-2 gitu. Itu yang mungkin dibikin rapi. Semoga kita bisa tampil oke. Kalau Australia udah apa kira-kira? Seri kalah menang kalau dari prediksi lo? Kalau gue mungkin seri bisa. Seri bisa, tapi ya seri bisa. Kalau lawan Bahrain mungkin menang saya. Harus. Ya kalau gue ngikutin ganti ketua federasi aja. Kita menang ya bisa harus. Kalau emang objektifnya Piala Dunia 2022. Oke, ntar kita lihat aja deh. Ya. Sip. Terima kasih. Jangan lupa nanti untuk subscribe dan juga komen gimana pendapat kamu tentang Patrick Kluivert atau timnas Indonesia. Betul.